Di Sabtu kuno rumeksa ing awan, di Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan donyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitru Nawamukasi dimanapun Anda berada selalu sehat, lancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Ini semakin menarik ya, tentunya masih terkait dengan ijazah Bapak Jokowi. Dan setelah diperiksanya Abraham Samad menjadi saksi, namun nanti selanjutnya bagaimana kita nggak tahu, karena kalau prediksi saya ini mengarah menjadi tersangka. Nah, karena diperiksa tersebut, rupanya di media sosial muncul semua podcast yang dilakukan oleh Abraham Samad. Dan kali ini saya nemu seorang wanita yang cantik juga bicara dengan Abraham Samad. Nah, kalau bicara kriminalisasi, Abraham Samad seorang podcaster di sini tidak bicara sendiri, namun mengundang orang-orang untuk hadir dan menjadi bahan di channel YouTube-nya. Kalau saya kan bicara sendiri. Yang saya sampaikan ini ya yang mereka ucapkan, lalu kita ulas satu persatu. Setiap kata-katanya ini apa sih maknanya gitu ya. Karena yang penonton saya ini kan kalangannya kalangan rakyat jelata. Jadi harus saya terjemahkan biar paham. Ya, karena memang kita juga orangnya nggak sekolah, nggak punya pendidikan, nggak seperti Roy Suryo, Rismond dan dokter Tipa ini. Ya, tidak punya gelar apa-apa. Kita hanya rakyat jelata yang melihat berita dan akhirnya kita nyimak dan akhirnya menjadi pinter. Ya, itu teman-teman ya. Ini menarik, seorang wanita cantik pakai hijab diwawancarai oleh Abraham Samad. Siapa dia? Dia adalah Rahma Sarita. Nah, Rahma Sarita ini di Wikipedia ya, di Google, dia lahir tanggal 7 April 1975, berarti saat ini usianya 50 tahun. Nah, saya akan melihat bagaimana peruntungan Rahma Sarita. Ya, karena kalau kita lihat gaya bicaranya yang santai, ya, yang istilahnya bagaimana mengkritisi Bapak Jokowi dan keluarganya ini juga kalau kita cermati dengan seksama, ini juga ada unsur menghasut ya, dan di sini juga memberikan berita-berita yang nggak benar ya di podcast tersebut. Makanya ya ini pantas kalau juga ditetapkan orang yang akan disidik ya. Masalah nanti hasilnya dia jadi apa dan apa, apakah naik ke tersangka ataukah hanya saksi belaka, ya itu urusannya nanti. Di sini saya akan melihat berdasarkan dua versi. Yang satu berdasarkan terawangan saya, yang kedua berdasarkan kitab Poncosudho. Nah, kitab Poncosudho ini adalah juga melihat ya orang. Berdasarkan apa ini saya tidak bisa kasih tahu sama teman-teman semua, karena ini ya saya rahasiakan untuk diri saya. Yang pasti bagaimana terawangan saya, dulu saya membuat video jauh-jauh hari Hasto Kristianto akan bebas, ya ternyata benar-benar bebas. Walaupun di komentar video tentang Hasto Kristianto itu saya dihujat di situ. Ya.
itu nggak masalah, tapi terbukti memang bebas. Itu berdasarkan terawangan dan kitab Poncosudho. Jadi ada dua versi. Nah, kalau versi ini menguatkan, ya tentu akan saya sampaikan kepada teman-teman, ini kuat. Seperti Abraham Samad, saya dulu pernah membuat video, Abraham Samad ini abu-abu energinya. Ini meragukan. Dari penerawangan saya itu terlihat tajam dan bisa menjadi tersangka. Namun di kitab Poncosudho mengatakan Abraham Samad di sini aman. Makanya abu-abu saya sampaikan. Dan ternyata ya, kitab Poncosudho ini juga ada unsur ketidakakuratannya. Nah, ternyata sekarang diperiksa dan ini berpotensi menjadi tersangka. Namun nanti kita lihat apa yang terjadi. Apakah terawangan saya ataukah yang dinyatakan kitab Poncosudho tadi. Nah, kembali kepada cerita Rahma Sarita. Rahma Sarita ini seorang presenter, ya, seorang presenter ya di televisi lokal Jack TV. Nah, Rahma Sarita ini pendukungnya Mas Anies. Nah, itu teman-teman. Ya, di sini di dalam podcastnya Abraham Samad, Rahma Sarita mengatakan musuh kita, ini Rahma Sarita ini punya musuh. Jadi kata-katanya nanti teman-teman bisa lihat, musuh kita bukan Prabowo, tapi dinasti politik. Nah, ini pasti ya arahnya kemana ini, ya kan gitu kan? Masa kalah dengan satu keluarga? Nah, kita semakin tahu, semakin tajam arahnya kemana. Arahnya pasti ke Pak Jokowi. Lalu kita harus lawan. Ya. Bagaimana cara melawan? Ini dijawab oleh Abraham Samad. Lalu Rahma di sini menjawab lagi dengan hak angket juga bisa, melalui MK, Mahkamah Konstitusi juga bisa, atau melalui terobosan-terobosan lain. Terobosan lain apa? Ya, terobosan lain ya tentu melalui serangan-serangan yang dikerjakan oleh mereka-mereka saat ini tentang ijazah, tentang pemakjulan, ya. Pokoknya semuanya, ya, semuanya arahnya kan ke sana. Jadi pola orang-orang ini sama. Pola Roy Suryo, Rismon, Tifa, juga Rahma Sarita, Abraham Samad, Said Didu, dan ini semuanya sama. Ya, Egy Sujana semua sama, tapi Egy Sujana sudah ngumpet sembunyi di luar negeri. Nah, jadi Indonesia ini bukan kecoa, ya, bukan semuanya kecoa Indonesia ini. Jadi kita ini ya mungkin dianggap kecoa, ya teman-teman ya, oleh Rahma Sarita ini, karena dia mengatakan Indonesia ini bukan semua kecoa. Itu teman-teman ya. Jadi kita ini mungkin dianggap kecoa ya sama Rahma Sarita. Nah, mungkin juga orang mengatakan saya ini dibayar berapa di komentar. Saya ini pendukung Jokowi. Bukan, saya bukan pendukung Bapak Jokowi. Saya tidak pernah memilih Bapak Jokowi. 2 periode beliau ini menjabat presiden, saya tidak pernah memilih. Namun kenapa saya bicara seperti ini? Karena apa? Karena yang telah Bapak Jokowi lakukan ternyata ini ya, walaupun saya nggak milih, ini bagus untuk seluruh rakyat, khususnya bagi rakyat jelata seperti saya ini. Saya tinggal di Kota Batam, waktu saya pulang ke Surabaya itu jalan-jalan itu bagus semuanya. Kalau dulu tuh perlu 6 jam sampai 7 jam, sekarang saya sampai di rumah saya di kampung halaman saya itu cukup 3 jam. Jadi ada tol yang lewat ke sana. Ya, ini yang bangun Pak Jokowi, dulu nggak ada. Ini fair saja saya mengatakan itu. Ya, nah, kalau masalah Pak Jokowi bicara mobil nasional, mobil SMK itu ya akan diproduksi gitu juga. Saya dulu juga senang pengen beli. Tapi kan uji emisinya tidak ada. Dan saya yakin mobil SMK itu bukan diciptakan oleh anak bangsa. Ya, bukan diciptakan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia ini anak-anak sekolah SMK itu hanya merakit, saya rasa. Merakit, ngambil komponen dari sana dari sini, akhirnya dirakit. Jadilah mobil. Saya rasa seperti itu. Jadi bukan bloknya dibuat kita,
komponen-komponennya dibuat kita, itu saya rasa tidak. Makanya itulah tidak bisa diproduksi teman-teman. Ya, karena itu hanya bentuknya rakitan. Nah, kalau membuat bodinya saja ya semuanya kenteng teter itu bisa. Kalau hanya membuat bodi dibentuk sana bentuk sini mudah. Namun komponennya bagaimana? Misalnya ya, bola lampunya yang membuat siapa? Misalnya dari mesin ini pistonnya yang membuat siapa? Businya dari mana? Blok mesinnya yang membuat siapa? Gearboxnya siapa? Dan lain sebagainya. Saya rasa itu hanya rakitan. Makanya tidak bisa diproduksi massal karena komponennya mungkin ngambil dari Cina atau dari mana, copot sana copot sini dirakit berbentuk dan jadilah mobil SMK tersebut. Makanya gagal produksi massal ya, karena ada apa? Karena ada kepentingan yang lebih besar, mungkin dipikirkan Pak Jokowi itu tidak dilanjutkan ya. Itu teman-teman saya rasa ya, kalau mobil SMK terus terang saya nggak membela siapa-siapa, nggak dibayar siapa-siapa ya. Ya saya ikut meramaikan saja kasanah persilatan tentang ijazah Pak Jokowi ini. Ya kita kawal sampai nanti selesai. Bahkan saya sampai datangi itu UGM, merasakan dengan energi-energi spiritual yang saya miliki. Nah, kembali kepada Rahma Sarita. Jadi menurut hemat saya, menurut terawangan saya, ini Rahma Sarita ini bisa nih menjadi tersangka. Ya, karena apa? Karena terawangan saya mengatakan aura energinya sangat gelap. Ini menunjukkan seseorang akan mendapat masalah. Kalau sekarang usianya kan 50 tahun. Jadi ini akan masalah, ini akan dapat masalah ini. Jadi energinya sangat negatif. Ini terawangan saya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana menurut kitab Poncosudho. Nah ini teman-teman. Kalau di terawangan saya ini auranya gelap, berpotensi menjadi tersangka nanti di penyidikan. Bagaimana dengan kitab Poncosudho? Kitab tersebut bicara apa? Ini saya bisa melihat, saya bisa menjelaskan dari saat usia Rahma Sarita ini dari masih kecil. Dari usia 12 tahun saja kita mulai. Rahma Sarita ini mengalami kehidupan yang sangat menyenangkan dan bahagia. Karena aura energinya sangat terang benderang. Ya mungkin orang tuanya ini sukses di dalam bekerja, di dalam berkarya, ekonominya besar sehingga keinginan-keinginan Rahma Sarita ini bisa tercukupi di sini. Ya, kalau saya lihat Rahma Sarita ini entah keturunan Yaman, entah keturunan Arab orangnya ya. Ya, ini seorang yang cantik ini yang diwawancari Abraham Samad. Nah, di usia 12 tahun itu sangat menyenangkan kehidupannya. Lalu tahun berganti, semakin lama di usia kurang lebih 18 atau 19 tahun, energi yang tadinya terang benderang di usia 12 itu menurun. Ini berdasarkan kitab Poncosudho ya teman-teman. Menurun. Dan akhirnya Rahma Sarita ini mengalami permasalahan yang sangat berat di usia 24 tahun. Ya, masalahnya apa? Ya, mungkin ini masalah asmara. Ya, atau masalah ekonomi atau masalah kesehatan. Ya, di antara tiga itu. Tapi saya lihat ini cenderung masalah hubungan. Mungkin asmara Rahma Sarita ini sedang kesulitan sehingga merembet ke masalah ekonomi. Itu yang saya lihat. Namun sosok ini kan sosok yang tangguh ya. Rahma Sarita ini sosok yang pemberani, sosok yang kuat ya. Jadi dia ini terus berusaha dan memiliki kemampuan diplomasi yang hebat ya. Ya bicaranya ini pinter, bicaranya ini hebat, bicaranya ini mampu menarik perhatian banyak orang. Ini kemampuan yang dimiliki oleh Rahma Sarita. Ya, jadi apa yang disampaikan ini bisa menarik perhatian orang lain dan orang lain itu bisa percaya dengan apa yang diucapkannya. Jadi sangat cocok kalau Rahma Sarita ini mungkin menjadi pedagang apa gitu ya. Ya sudah cocok jadi presenter ini memang sudah tepat. Ya, itu. Kemampuan dia berdiplomasi, berbicara itu luar biasa. Nah, namun sangat disayangkan ya, apa yang disampaikannya ternyata ini ada unsur nanti penghasutan. Selanjutnya, kalau di usia 24 atau 25 tahun estimasinya aura energi Rahma Sarita ini sangat negatif dan gelap. Nah ini sekali lagi dengan kehebatan dan pandainya dia bicara, maka di usia kurang lebih 30 atau 31 tahun ini harkat, martabat dan kejayaan ini bisa diraih oleh Rahma Sarita. Dia menjadi orang yang sukses, banyak uang, semuanya bisa dibeli,
keinginan-keinginannya bisa diwujudkan ini di usia kurang lebih 30 atau 31 tahun. Selanjutnya, ya, di usia kurang lebih 37 tahun aura energi itu menurun dan terus menurun, dan akhirnya menjadi kehidupannya flat. Yang tadinya tuh bergelimang harta di usia kurang lebih 30 tahunan, ya di usia 37, 38 ini flat kehidupannya. Namun di sini rupanya dia tidak tinggal diam ya, berkat kemampuan yang dimilikinya tadi. Maka Rahma Sarita ini bangkit ekonominya ini di usia kurang lebih 43 tahun atau 44 tahun. Ini terang kembali energinya. Energinya terang dan sangat cerah. Jadi kesuksesan, kejayaan ini benar-benar menaungi Rahma Sarita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya karena Rahma Sarita ini bergelut di bidang presenter tadi, ya kebetulan di Jack TV. Ini yang menjadi kesalahan bagi Rahma Sarita ya ini ya. Dia ikut-ikutan nimbrung di sini, masuk ke dalam ranah politik sepertinya. Ya, saya tidak begitu tahu bagaimana perjalanan kehidupannya, namun ini berdasarkan kitab dan terawangan saya, ya kitab Ponco Sudo namanya. Ini energinya menurun. Ya urusannya kan banyak ya. Kalau berpolitik itu kan mumet ya. Yang tadinya hidupnya tenang menjadi presenter, ya kan? Ya itulah yang terjadi di dalam kehidupan Rahma Sarita. Akhirnya energi itu menurun dan menjadi gelap gulita di usia kurang lebih 48 tahun. Berarti kalau sekarang itu 25 ya, 2025 berarti 2022 akhir atau 2023 ini Rahma Sarita ini mengalami masalah yang sangat berat. Ya. Saya rasa ini masalahnya masalah hubungan. Ya, ada konflik di sini. Ada konflik dan akhirnya juga terpengaruh kepada ekonominya. Yang tadinya itu sukses, kaya raya di usia 43 tahun atau 44 tahun, ini energinya menjadi gelap di usia kurang lebih 47 atau 48 tahun. Ya, sampai sekarang aura energi yang dimiliki oleh Rahma Sarita berdasarkan kitab Ponco Sudo ini menunjukkan bahwa sekarang ini berada di titik terendah, ya, berada di hitungan yang paling rendah. Ya, kalau hitungan Jawa itu apa sih yang paling rendah, ya kan? Nah, di sini kan ada hitungan namanya hitungan Ciloko, ya, Bejo. Ada hitungan di sini Makmur. Nah, berarti Rahma Sarita ini di usia kurang lebih 42, 43 atau 44 tahun ini masuk di hitungan paling tinggi, Swargo, ya, hitungan yang benar-benar dia mendapatkan kenikmatan di dalam kehidupannya. Di atasnya Bejo ini, ya, Swargo ini, ya, atau hitungan apa namanya yang tertinggi istilahnya. Ya di dalam kitab tuh nggak ini ya istilahnya, saya agak lupa yang paling tingginya ini apa namanya. Yang saya ingat hanya Ciloko dan Bejo. Kalau yang atas ini Makmur atau Swargo, ya. Jadi kemakmuran ini menaungi Rahma Sarita ini di usia kurang lebih 42, 43 atau 44 tahun. Selanjutnya di usia 47 atau 48 ini masuk kepada hitungan Ciloko. Jadi Cilokonya Rahma Sarita ini ya pernah terjadi di usia 24 atau 25 tadi. Akhirnya berulang kembali karena Rahma Sarita ini sebetulnya sudah sukses di dalam karirnya sebagai presenter, namun dia terlibat dalam urusan politik dan akhirnya apa? Akhirnya kalah di sini. Yang mendukung Anies kalah, ya nggak bisa apa-apa, nggak dapat apa-apa. Tentunya sudah ada yang dijanji-janjikan kan? Nah, kalau mendukung nanti kamu seperti ini, posisimu seperti ini, kan semua seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Aura energi yang dimiliki oleh Rahma Sarita ini negatif dan sangat gelap. Makanya ini masuk di dalam terawangan sangat gelap
di dalam kitab Poncosudho masuk hitungan ciloko. Nah, ini berbahaya teman-teman. Inilah yang saya sampaikan kepada teman-teman semua di video-video saya sebelumnya. Jadi saya juga bisa melihat seseorang berdasarkan terawangan dan berdasarkan kitab Poncosudho. Namun mohon maaf kalau panjenengan konsultasi secara pribadi ya akan dikenakan biaya. Nah, ini untuk Mbak Rahma Sarita, ini saya pesankan harus berhati-hati karena proses panjenengan di titik terendah ini ya, di fase ciloko menurut kitab Poncosudho ini sangat panjang ya. Ini sulit untuk terselesaikan, ini panjang ceritanya ya. Masalah ini menghimpit panjenengan ini panjang ke depan. Nah, itulah sahabat, bagaimana kisah perjalanan Rahma Sarita berdasarkan terawangan saya, berdasarkan kitab Poncosudho dan terkait dengan ijazah Bapak Jokowi ini. Hati-hati untuk Mbak Rahma Sarita ya. Setiap kata-kata, setiap ucapan panjenengan harus betul-betul dijaga. Dan ini juga masuk di dalam daftar 12 orang nanti yang akan dipanggil. Jangan sampai panjenengan salah bicara. Namun hati-hati, sekali lagi, biasanya kalau sudah masuk terawangan hitam, gelap, energinya nggak ada, ditambah lagi di kitab Poncosudho di sini masuk dalam hitungan ciloko, ini sulit untuk keluar dari masalah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.